Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Erika Citra Ayudya, NIM 122180043. Dan saya Mahardika Bayu Wicaksana, NIM 122180075 dari kelas D Kesehatan dan Keselamatan Kerja Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sedikit tentang kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan Pama Persada Nusantara. Untuk studi kasus yang kami angkat mengenai pertambangan. Tambang merupakan lokasi kegiatan yang bertujuan memperoleh mineral bernilai ekonomis, atau dalam pengertian lain adalah suatu penggalian yang dilakukan di bumi untuk memperoleh hasil mineral. PT Pama Persada Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Dalam proses penambangan batu bara, perusahaan menyadari bahwa frekuensi resiko kemungkinan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pada saat kerja sangat tinggi. Hal ini mendasari diperlukannya sistem kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Pama Persada Nusantara. Untuk gambaran umum PT Pama Persada Nusantara, PT Pama Persada Nusantara atau sering kita sebut sebagai PAMA adalah salah satu bagian dari Astra International di bidang heavy equipment dan mining yang bergerak dalam bisnis mining and earth moving control. Berawal dari divisi rental PT United Tractor Tbk hingga pada tahun 1993, akhirnya PT Pama dapat berdiri sendiri dengan memiliki kantor pusat daerah Jakarta Timur. Saat ini Pama telah memiliki sertifikat dalam mengolah lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001. Lalu ada kecelakaan akibat kerja. Didefinisikan kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Menteri tahun 1998 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Pada PT Pama Persada sendiri memiliki 3 faktor kecelakaan akibat kerja. Yang pertama adalah human error, di mana faktor ini sangat sering terjadi dikarenakan kelalaian para pekerja dalam mematuhi peraturan yang ada, lalu kurang mengerti dan kurang keterampilannya para pekerja menyebabkan kecelakaan akibat kerja sering terjadi. Lalu yang kedua ada alat berat, di mana perawatan alat berat sangat penting dilakukan agar umur alat berat dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak mengakibatkan kecelakaan akibat kerja. Lalu ada lingkungan kerja, di mana setiap job site dalam PT Pama Persada sendiri adalah lingkungan terbuka, di mana saat hujan tiba ataupun pergantian iklim musim akan sangat berpengaruh pada kondisi jalanan atau trek jalur produksi, sehingga kecelakaan akibat kerja dapat terjadi dikarenakan lingkungan kerja yang berubah-ubah. Berikut adalah penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Yang pertama adalah alat pelindung diri atau APD, di mana PT Pama Persada Nusantara memiliki peraturan tentang APD, yaitu dengan menggunakan safety helmet, safety shoes, safety belt, lalu ada apron, masker, safety glove, safety goggle, earplug, dan earmuff. Lalu ada kotak P3, apar, dan ambulan yang diletakkan di spot-spot yang memiliki banyak pekerja. Lalu ada program induksi dan safety talk, lalu ada rambu lalu lintas dan simbolik K3 yang dipasang di jalur-jalur alur produksi. Lalu ada perawatan alat berat yang digunakan untuk meminimalisir kecelakaan. Lalu pelatihan dan izin pengoperasian alat yang dilakukan secara berkala setiap setahunnya untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat kerja. Lalu ada tim search and rescue atau tim SAR digunakan secara khusus apabila terjadi kecelakaan. Lalu setelah itu akan diinvestigasi dan dianalisis kecelakaan tersebut sehingga dapat menjadi
bahan pelajaran agar tidak terulang kembali. Untuk penyakit akibat kerja pada PT PAMA Persada Nusantara, yang pertama adalah pendengaran terganggu. Pendengaran terganggu itu disebabkan karena kebisingan pada unit-unit produksi dan water pump dapat mengakibatkan keterganggunya pendengaran. Lalu ada kerusakan kulit. Keseharian beraktivitas di area tambang yang panas mengakibatkan kerusakan pada sel-sel kulit akibat pancaran sinar UV matahari. Dan ada kelelahan mata. Kabut, debu, penerangan yang kurang pada jalan tambang dapat mengakibatkan kelelahan mata dan kerusakan pada mata. Dan yang terakhir adalah sakit punggung. Mengangkat alat yang salah, terlalu lama mengendarai truk bagi operator dan mengakibatkan sakit punggung. Untuk penanggulangan penyakit akibat kerja, yang pertama ada medical check up atau MCU. MCU ada dua, yaitu MCU tahunan bagi karyawan dan MCU khusus. Lalu yang kedua adalah kotak P3K. Penyediaan kotak P3K di setiap tempat-tempat yang ada pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada asuransi kesehatan, pembiayaan pengobatan dan perawatan pada karyawan sakit maupun kecelakaan. Yang keempat ada gizi kerja, di mana menu makanan yang dipesan dari catering dengan peraturan gizi sebesar 3.400 kalori untuk setiap pekerja. Yang kelima adalah klinik, penyediaan klinik 24 jam pada setiap job site untuk pekerja. Dan yang terakhir adalah penyuluhan kesehatan, penyuluhan akan pentingnya kesehatan untuk pekerja. Selanjutnya adalah analisis resiko di PT PAMA Persada Nusantara. Resiko yang ada di PT ini adalah yang pertama ada tabrakan antar unit, di mana hal ini hampir sering terjadi dikarenakan kondisi jalanan dan kelalaian oleh masing-masing operator. Lalu ada tersengat listrik dikarenakan PT PAMA Persada Nusantara di setiap job site-nya memiliki sumber listrik sendiri dan tidak bergantung pada PLN. Maka dari itu pengelolaan listrik sangat bergantung pada pekerjanya. Lalu ada kebakaran dan ledakan BBM, di mana hal ini juga sama dengan halnya listrik tadi, di mana BBM atau bahan bakar minyak yang digunakan di PT PAMA Persada Nusantara memiliki tempatnya sendiri dan tidak bergantung pada Pertamina. Lalu ada kejatuhan alat berat, di mana hal ini sering terjadi dikarenakan kelalaian dari mekanik ataupun pekerja yang berada pada workshop. Lalu ada terpeleset, hal ini dikarenakan jalanan yang licin akibat setelah turunnya hujan. Lalu ada cedera, di mana keseringan bekerja dan kurangnya waktu istirahat yang cukup akan mengakibatkan cedera pada sendi-sendi pada bagian tubuh. Lalu ada terjepit, hal ini sering terjadi dikarenakan kesalahan SOP yang digunakan pada pekerja akan mengakibatkan terjepitnya tangan ataupun kaki pada saat melakukan perawatan alat berat. Lalu ada stres psikis, hal ini sering terjadi oleh atasan-atasan dikarenakan tekanan pekerjaan yang tinggi akibat adanya insiden-insiden. Maka dari itu adanya pengendalian resiko di PT PAMA Persada Nusantara sangat penting. PSMS atau PAMA Safety Management System adalah suatu sistem manajemen di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di PT PAMA Persada Nusantara yang didasari oleh K3LH. Perangkat manajemen ini digunakan untuk mengukur kinerja dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja guna mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan operasional. Di PSMS sendiri terdapat 15 elemen. Yang pertama, organisasi dan kepemimpinan. Dewan K3LH adalah suatu dewan yang bertugas menetapkan dan mengawasi strategi keselamatan bagi karyawan di perusahaan. Lalu ada komunikasi, safety talk bagi karyawan maupun subkontraktor. Lalu ada program induksi atau penyampaian informasi terkini bagi karyawan baru,
karyawan baru datang dari cuti, dan pengunjung tentang kondisi tambang saat ini. Lalu ada inspeksi. Inspeksi adalah kegiatan terstruktur terhadap kondisi fisik pada konstruksi bangunan, alat kerja, alat mencegah bahaya, bahan-bahan, material, serta lingkungan kerja. Lalu yang keempat ada observasi tugas. Pemantauan area kerja terhadap kebisingan, pencahayaan, dan tekanan panas bagi karyawan yang sedang bertugas. Lalu investigasi dan analisis kecelakaan, yaitu menjamin semua masalah yang teridentifikasi pada analisis laporan penyelidikan insiden dibicarakan dan dituntaskan serta memperbaikinya. Lalu ada yang keenam, standar prosedur, peraturan, dan disiplin. SOP pekerja, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan simbolika 3 di lokasi tambang maupun jalur hauling, serta disiplin menggunakan APD dan peraturan lainnya saat bekerja. Lalu yang ketujuh ada kesiapan dalam keadaan darurat. Persiapan keadaan darurat berupa tim penanggulangan keadaan darurat, aturan penggunaan radio, jalur informasi, dan laporan tertulis. Lalu ada pelatihan. Di pelatihan dan izin pengoperasian alat untuk semua pengemudi dan operator agar mendapat kewenangan mengoperasikan alat dari Operating Training Department atau OTD. Lalu ada kesehatan pekerjaan dan ergonomi, di mana medical check up bagi karyawan, penyediaan klinik 24 jam pada setiap jobset, penyuluhan kesehatan, penyediaan kotak P3K, pemberian gizi makanan oleh ahli gizi dari catering khusus. Selanjutnya ada desain rekayasa manajemen plan dan peralatan. Perawatan rencana peralatan, larangan pengoperasian alat tanpa izin, persiapan dalam keadaan darurat, pemenuhan kelengkapan dan izin kendaraan ke site. Seleksi dan penempatan, pemilihan tenaga kerja yang akan masuk menjadi karyawan dan penempatan ke departemen yang tepat sesuai dengan skill dan kemampuannya. Lalu alat pelindung diri seperti safety helmet, safety shoes, safety belt, masker, earplug dan earmuff, safety glove, apron, dan safety boots. Selanjutnya ada sistem evaluasi hasil kerja setiap 6 bulan guna memantau perkembangan penambangan dan pembahasan insiden yang terjadi selama 6 bulan tersebut. Lalu ada pengelolaan lingkungan, dilakukan program penghijauan pada setiap lahan bekas penambangan dan pembuangan sampah yang tidak terpakai ke tempat yang semestinya. Lalu ada keselamatan di luar pekerjaan, keselamatan di luar aktivitas dan area pekerjaan yang tetap dikontrol dan diperhatikan guna meminimalisir resiko kerugian perusahaan. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan pada presentasi kali ini adalah PT Pama Persada Nusantara menyadari bahwa terdapat potensi bahaya yang sangat tinggi di pekerjaan lapangan setiap jobset yang ada. Dan untuk menangani resiko tersebut, PT Pama telah mengeluarkan kebijakan khusus mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, serta menyusun IBPR sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan telah adanya sistem PSMS sebagai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan telah dijalankannya semua elemen-elemen yang ada di dalam sistem PSMS itu sendiri. Untuk saran bagi PT Pama Persada Nusantara, peralatan tata letak pencahayaan di ruang maupun lapangan pekerjaan untuk menghindari banyak resiko kerja yang ada, serta waktu istirahat yang cukup bagi operator agar resiko sakit punggung akibat terlalu lama berada dalam kursi kemudi dapat terkurangi. Mempertahankan dan tetap meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang ada, yaitu Pama Safety Management System atau PSMS, untuk dapat mewujudkan visi misi perusahaan. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.